Pendidikan Agama Kristen SMP kelas 7. Bab 13 Sekolah dan Keluarga, tempat melatih disiplin. Untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kami berbagai anugerah dan pemeliharaan. Berkatilah kami semua agar kami dapat memahami kehendak firman Tuhan, terutama kehendak Tuhan atas gerejamu di dunia. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami memahami pelajaran ini dengan baik. Iman kami dibangun, pengharapan kami tumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Penjabaran bab 13, Sekolah dan Keluarga sebagai tempat melatih disiplin. Pengantar. Memahami disiplin. Pengaruh disiplin. Rangkuman. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Yosua 24 ayat 14 sampai 28. Pengantar. Baca dan renungkan cerita berikut tentang seorang gadis kecil penjual bunga dengan seorang pemuda kaya. Perhatikan makna di balik cerita ini. Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik, seorang gadis kecil datang membawa beberapa tangkai bunga. "Beli bunga, Om?" "Tidak, Dek, saya tidak butuh," ujar eksekutif muda itu tetap sibuk dengan laptopnya. "Satu saja, Om, kan bunganya dapat untuk kekasih atau istri Om," payu gadis kecil itu. Setengah kesal, dengan nada tinggi pemuda itu berkata, "Kamu tidak lihat ya, Om sedang sibuk. Kapan-kapan kalau butuh, Om akan beli." Mendengar ucapan pemuda tadi, gadis kecil itu beralih ke orang-orang yang lalu lalang di sekitarnya. Begitu selesai, pemuda tadi segera beranjak keluar kafe. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan gadis kecil penjual bunga. "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong. Murah kok, satu tangkai saja." Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya. "Ini uang Rp2.000 buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap saja ini sedekah," ujar si pemuda kepada gadis kecil. Uang itu diambilnya, lalu diberikan kepada pengemis tua yang lewat di depannya. Pemuda itu heran dan sedikit tersinggung. "Kenapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan pada pengemis?" Gadis kecil itu menjawab, "Maaf, Om, saya sudah berjanji dengan ibu saya. Saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan untuk meminta-minta. Ibu saya berpesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh mengemis." Pemuda itu tertegun. Ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Gadis kecil ini memberi teladan tentang sebuah kehormatan. Meski hasilnya tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Si pemuda itu pun akhirnya mengeluarkan dompetnya dan membeli semua bunga tadi. Pengantar. Belajar dari cerita inspiratif tadi,
Nilai-nilai luhur yang nampak adalah kerja keras dan disiplin tidak mengenal usia. Semua orang membutuhkan disiplin diri dan kerja keras untuk mencapai hidup yang baik. Bukan hanya disiplin dan kerja keras, tetapi juga pembentukan nilai-nilai moral di dalam diri seseorang. Disiplin berkaitan dengan moral. Hanya orang yang menerapkan moralitas dalam hidupnya yang mampu menghargai dan mewujudkan disiplin dalam hidupnya. Gadis kecil yang ada dalam cerita tersebut memberi contoh betapa ia menerapkan disiplin hidup dengan kerja keras. Meskipun memang anak-anak dilarang bekerja, tetapi di banyak tempat karena kemiskinan orang tua, maka anak-anak ikut bekerja mencari nafkah. Memahami disiplin. Ketika kamu mendaftar di sekolah, ada aturan-aturan yang diberikan pada kamu yang harus kamu terima dan taati. Seperangkat aturan tersebut harus kamu pahami dan perlu kamu taati dengan disiplin jika mau bersekolah di sekolah tersebut. Apakah semua aturan dan tata tertib itu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kamu? Semua aturan dan tata tertib sekolah tentu saja dibuat bukan untuk mencederai kamu, tetapi supaya kamu disiplin dan menjadi siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin mempengaruhi kehidupan. Perhatikan tabel contoh jadwal kegiatan harian berikut ini. Apakah kamu sudah memiliki disiplin diri atau belum? Disiplin mempengaruhi kehidupan. Perhatikan tabel contoh jadwal kegiatan harian berikut ini. Apakah kamu sudah memiliki disiplin diri atau belum? Disiplin mempengaruhi kehidupan. Daftar tadi hanya sebuah contoh saja. Kamu dapat menulis yang sesuai dengan kondisimu. Misalnya dalam satu hari, dapat saja kamu terlambat tiba di sekolah, juga terlambat mengumpulkan tugas. Dua buah tabel yang kamu buat dapat menjadi indikator atau pertanda apakah kamu peserta didik yang memiliki kesadaran akan pentingnya disiplin atau tidak. Guru akan membimbingmu untuk melihat cermin dirimu melalui dua tabel tersebut. Selain melihat cermin dirimu, kamu dapat membuat langkah-langkah rencana perubahan diri dalam kaitannya dengan disiplin, baik di rumah maupun di sekolah. Melalui aktivitas ini, nampak apakah kamu memandang disiplin sebagai hal yang penting ataukah tidak. Disiplin mempengaruhi kehidupan. Banyak orang suka menunda-nunda pekerjaan yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan segera. Misalnya, kamu tidak tertib belajar. Kalau ada ulangan, tiba-tiba kamu pasti panik dan nilaimu jelek. Ada pekerjaan rumah ataupun tugas yang diberikan guru tidak kamu kerjakan segera, tetapi selalu ditunda-tunda. Ketika waktu untuk mengumpulkan tinggal sehari, barulah kamu mengerjakannya. Apa akibatnya? Pekerjaanmu tidak maksimal dan nilai yang kamu peroleh juga mungkin tidak terlalu baik. Jika kamu mengerjakannya jauh-jauh hari, tentu masih tersisa banyak waktu untuk memeriksa lagi dan menyempurnakannya. Ada juga orang yang meremehkan berbagai peraturan. Padahal peraturan yang dibuat bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran dalam berbagai proses kehidupan. Untuk sekolah,
Peraturan dan tata tertib yang dibuat bertujuan mewujudkan kelancaran dalam proses belajar mengajar, yang pada akhirnya bermuara pada kepentingan peserta didik. Disiplin mempengaruhi kehidupan. Berbagai pelanggaran terhadap aturan dan tata tertib sering kita saksikan. Misalnya mengenai rambu-rambu lalu lintas dan berbagai aturannya. Orang taat pada aturan lalu lintas ketika ada polisi di depannya. Jika tidak, maka mereka akan melanggarnya. Ada juga peserta didik SMP yang belum cukup usia untuk memperoleh surat izin pengemudi, tapi sudah mengendarai sepeda motor. Pelanggaran lainnya, peserta didik akan bersikap tenang, teratur, dan tertib jika ada guru di hadapan mereka. Jika tidak, maka kelas dan sekolah berubah menjadi seperti pasar yang hiruk-pikuk. Berbagai aturan dan disiplin yang dibuat itu ada manfaatnya dan bertujuan untuk menjaga ketertiban bersama dalam masyarakat maupun lembaga seperti keluarga, sekolah, juga gereja. Di mana-mana selalu ada aturan-aturan yang dibuat baik tertulis maupun tidak yang diharapkan ditaati oleh semua orang. Misalnya di berbagai sekolah, setelah lonceng masuk berbunyi, maka pintu gerbang sekolah akan ditutup. Tiap peserta didik yang datang terlambat akan dikenai sanksi. Disiplin mempengaruhi kehidupan. Di gereja sebelum kebaktian mulai, di layar akan ada pengumuman supaya telepon genggam dimatikan karena mengganggu jalannya ibadah. Begitu pula di sekolah, ada aturan selama jam pelajaran telepon genggam dimatikan. Meskipun sudah ada aturan seperti itu, masih saja ada orang yang membuka dan menggunakan telepon genggam pada waktu kebaktian sedang berlangsung di gereja ataupun ketika jam pelajaran di sekolah. Apakah kamu juga pernah melakukannya? Disiplin mempengaruhi kehidupan. Belajar dari Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 28. Yosua adalah pemimpin komunitas bangsa Israel sekaligus pemimpin spiritual. Ia membuktikan diri sebagai pemimpin yang konsisten dan taat pada aturan dalam komunitasnya, juga aturan dalam ibadah. Ia juga taat dan setia pada Tuhan Allah yang memimpin Israel keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan. Yosua melihat bahwa orang Israel mulai tidak konsisten atau tidak teguh dalam pendirian mereka untuk beribadah hanya pada Allah saja. Mereka beribadah pada dewa orang Kanaan. Karena itu Yosua minta mereka menentukan pilihan kepada siapa mereka akan beribadah. Yosua tidak hanya memberikan mereka pilihan, tetapi ia juga menentukan pilihannya yang konsisten dan teguh. Ia dan keluarganya hanya taat dan beribadah pada Allah saja. Disiplin dalam beribadah berpengaruh pada seluruh kehidupan. Ketaatan Yosua membawa hasil yang positif. Akhirnya bangsa Israel menyadari kesalahannya dan mereka kembali beribadah hanya pada Allah saja. Rangkuman. Disiplin merupakan sikap hidup yang harus dijadikan sebagai kebiasaan hidup dan bukan hanya menyangkut ketaatan. Jika dijadikan pembiasaan hidup, maka akan dilakukan secara konsisten kapan dan dimanapun kamu berada, entah di sekolah, di rumah, di gereja maupun dalam masyarakat. Sekolah dan keluarga adalah dua lembaga yang lebih berperan dalam menumbuhkan dan membangun disiplin dalam dirimu.
semua lembaga pendidikan meletakkan disiplin sebagai hal penting yang menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pendidikan. Demikian pula keluarga di rumah. Salah satu aspek penting yang turut menentukan kedamaian dalam keluarga adalah disiplin semua anggota keluarga. Di rumah ada aturan-aturan yang harus ditaati dan dijalankan oleh semua anggotanya supaya kehidupan berjalan dengan baik. Misalnya, tiap anggota keluarga jika pergi harus pamit pada yang lain, apalagi anak-anak dan remaja. Keberadaan mereka harus dalam pengawasan orang dewasa. Disiplin turut membentuk karakter seseorang menjadi manusia yang bertanggung jawab. Demikian dahulu pembahasan materi kali ini. Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share.